Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, selanjutnya sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas belajar kita pada hari ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Silahkan angkat tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi awamirak wa a'rifu bihi nawahiyak warzuqna. Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna israrak hikmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan beberapa kompetensi dasar dari materi iman kepada malaikat ini. Yang pertama adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Dan yang keempat, menjadikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa kompetensi dasar yang perlu kita kuasai di dalam materi pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, selanjutnya adalah harapan kita dalam mempelajari materi iman kepada malaikat ini agar siswa dapat memiliki karakter atau perilaku yang mencerminkan daripada iman kepada malaikat. Oleh karena itu, ada 3 karakter yang diharapkan dari anak-anak sekalian setelah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah siswa memiliki karakter bertanggung jawab
Artinya bahwa tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada anak sekalian itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karakter yang kedua adalah karakter kejujuran, di mana siswa diharapkan memiliki perilaku jujur di dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah karakter religius. Ini membentuk siswa agar dia lebih paham dan mengamalkan agama Islam, khususnya kita yang beragama Islam. Baiklah anak-anak sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Selanjutnya Bapak akan sampaikan gambaran umum materi iman kepada malaikat atau yang disebut dengan peta konsep iman kepada malaikat. Pada peta konsep ini Bapak membagi dua. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya meliputi pengertian malaikat. Yang kedua, dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, hukum beriman kepada malaikat. Keempat, nama-nama malaikat. 5. Tugas-tugas malaikat. Keenam, sifat-sifat malaikat. Ketujuh, perbedaan malaikat, manusia dan jin. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Sedangkan dari aspek keterampilan ini berorientasi pada perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, yaitu siswa bertanggung jawab, siswa memiliki kejujuran, dan siswa memiliki perilaku religius. Baiklah saudara sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran materi iman kepada malaikat ini, tentunya kita berharap kepada peserta didik. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. 2. Menyebutkan dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hukum beriman kepada malaikat. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Kelima, siswa mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Keenam, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat. Ketujuh, siswa mampu menjelaskan perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Yang kedelapan, siswa mampu menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Dan yang kesembilan, siswa mampu berperilaku tanggung jawab, jujur, dan religius sebagai cerminan beriman kepada malaikat. Nah, inilah beberapa tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran iman kepada malaikat.
Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, kita akan masuk kepada pembahasan pertama dari materi iman kepada malaikat, yaitu pengertian. Coba diperhatikan pertanyaan ini. Yang pertama, apa artinya iman? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan malaikat? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Baiklah sekalian, mari kita lihat jawaban ketiga pertanyaan ini. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7, mari kita bersama-sama melihat jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut di atas. Pertanyaan pertama menanyakan tentang apa arti iman. Arti iman yaitu yakin dan percaya. Kemudian pertanyaan kedua tersebut di atas, malaikat berasal dari kata malakut, artinya kekuatan. Ini berasal dari bahasa Arab. Nah, sedangkan pengertian malaikat secara istilah yaitu makhluk Allah yang sangat taat menjalankan tugas-tugasnya dan tidak pernah menolak perintahnya. Artinya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, yang dimaksud dengan iman kepada malaikat yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati kepada adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari iman, pengertian malaikat, dan pengertian iman kepada malaikat. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selanjutnya kita akan melihat dalil tentang malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya atau terjemahannya, mereka yang beriman kepada yang gaib. Maksud bil gaib di sini adalah malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, selanjutnya di Quran surah Al-Anbiya ayat 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Terjemahannya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, maksudnya Allah, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Kedua ayat ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus meyakini dan mempercayai adanya malaikat.
Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7, memperhatikan kedua ayat tersebut di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Dengan demikian, beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap mukmin. Jika seseorang mengaku dirinya mukmin tetapi dia tidak beriman kepada malaikat, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Artinya ingkar kepada perintah Allah, karena Allah lah yang memerintahkan orang mukmin itu beriman kepada malaikat. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita lihat nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Nah, timbul pertanyaan, malaikat itu sebenarnya ada berapa jumlahnya? Kalau kita berbicara tentang jumlah malaikat, itu kita tidak bisa memastikan berapa jumlahnya, hanya Allah yang Maha tahu. Akan tetapi hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui namanya dan kita mengetahui tugas-tugasnya. Nah, berikut ini ada 10 malaikat yang wajib kita tahu namanya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang disebut juga namanya Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, yang tugasnya menyampaikan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk juga mengatur hujan, angin, dan bintang-bintang. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, yang bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, tiupan sangkakala yang pertama merupakan tiupan penanda datangnya hari kiamat, dan tiupan yang kedua merupakan tiupan hari kebangkitan. Selanjutnya adalah malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang disebut juga malaikat maut. Yang kelima, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kedua malaikat ini akan menanyakan tentang pokok permasalahan hidup dan kehidupan manusia waktu hidup di dunia. Nah, pertanyaannya yang akan disampaikan nanti yaitu berkaitan masalah pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Jadi itulah pokok permasalahan nanti yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat yang keenam adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini adalah malaikat yang mencatat amal baik manusia. Manusia yang memiliki banyak amal soleh kebaikan dibandingkan amal buruk akan mendapatkan hadiah berupa surga di hari pembalasan kelak. Dan malaikat yang
selanjutnya adalah malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas mencatat amal buruk manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Apabila amal buruk manusia itu lebih berat timbangannya dibandingkan amal baiknya, maka mereka nanti akan mendapatkan hukuman di neraka. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik disebut juga memiliki wujud yang menyeramkan. Bahkan api neraka pun takut kepadanya. Dan malaikat yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas menjaga dan mengawasi pintu surga serta menyambut semua hamba-hamba Allah yang beriman untuk masuk ke dalamnya. Nah, demikianlah ada 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Baiklah teman sekalian, sekarang kita ke pembahasan sifat-sifat malaikat. Bagaimana sih sifat-sifat malaikat itu? Berikut ini adalah sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yaitu malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu bisa berubah wujud jika Allah menghendaki. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti dengan manusia atau jin. Kalau manusia itu sering makan, sering minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Yang kelima, malaikat tidak pernah merasa letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi di mana ada orang berada dalam satu majelis zikir atau majelis pengajian, itu di sekitarnya ada malaikat ikut duduk memperhatikan dan melihat siapa-siapa yang duduk di majelis zikir itu. Dan yang selanjutnya adalah malaikat berdoa bagi hamba-hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, contoh, kita habis sholat maghrib ini di masjid, kemudian kita duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran, menunggu sholat isya, maka para malaikat itu mendoakan orang tersebut ya, supaya diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya kita melihat perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Seperti kita bahas tadi tentang sifat-sifat malaikat. Nah, berikut ini adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia.
Yang pertama adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Karena malaikat ini diciptakan dari cahaya, maka malaikat tidak berbentuk tetap. Sedangkan manusia yaitu wujudnya tetap. Nah, seperti kita ini. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib. Artinya tidak dilihat oleh mata kepala. Jin termasuk makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat oleh mata atau makhluk yang berwujud. Nah, perbedaan yang ketiga, kalau malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada disebut dengan jin Islam, ada jin kafir. Nah, sedangkan manusia ada juga yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah. Durhaka itu yang disebut dengan muslim mukmin dan kafir. Nah, perbedaan keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin dia makan dan minum. Termasuk manusia juga makan dan minum. Nah, perbedaan kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, tidak pernah bengkok, ya, artinya tidak pernah menyalahi perintah Allah. Ya. Kalau jin itu pikirannya berubah-ubah, juga termasuk manusia pikirannya selalu berubah-ubah. Pagi muslim, sorenya kafir. Nah, begitulah jin dan manusia yang sering berubah-ubah pikirannya. Perbedaan yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu. Makanya malaikat tidak punya istri, tidak punya anak. Kalau jin dan manusia itu sama-sama mempunyai nafsu. Makanya jin punya istri dari golongan jin, manusia punya istri, punya anak dari golongan manusia. Tidak ada jin punya istri manusia atau seorang laki-laki manusia punya istri dari kalangan jin, ya. Selanjutnya, mari kita lihat hikmah beriman kepada malaikat. Ada banyak hikmah kalau kita beriman kepada malaikat. Di antaranya adalah kita akan terhindar dari sifat keraguan-raguan tentang kitab suci para nabi, karena diyakini bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menambah keyakinan bahwa malaikat itu sebagai penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, bagi kita umat Islam, kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini harus dicamkan bagi umat Islam. Hikmah yang kedua,
yaitu kita akan terhindar dari keputusasaan karena malaikat senantiasa memberikan semangat dan dorongan baik dalam bentuk pemberian rezeki, rahmat, memohonkan ampunan dan memberi kabar gembira. Yang ketiga, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat yang mencatat semua yang kita kerjakan. Amal baik kita, malaikat rakib yang mencatat. Amal buruk kita akan dicatat oleh malaikat atid. Maka kita akan senantiasa berhati-hati. Terutama ini malaikat atid. Sekecil apapun keburukan itu pasti akan dicatat. Sekecil apapun kebaikan kita akan dicatat oleh malaikat rakib. Nah, yang keempat, sebagai pelajar muslim, tunjukkanlah bahwa Anda telah beriman kepada malaikat dengan cara selalu takut untuk melakukan perbuatan tidak baik. Nah, demikian ada hikmah-hikmah beriman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, memperhatikan dan menelah dari hikmah beriman kepada malaikat tersebut di atas, lalu bagaimana perilaku kita? Perilaku kita sebagai orang yang beriman kepada malaikat. Mari kita lihat bagaimana perilaku kita kepada setiap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat Jibril. Sikap kita bagaimana atau perilaku kita bagaimana? Orang yang beriman kepada malaikat Jibril, maka ia akan selalu berusaha mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu dan menuntut ilmu. Nah, beriman kepada malaikat Mikail, perilaku kita adalah berusaha secara maksimal untuk mencari yang baik, mencari rezeki yang baik dan halal. Misalnya seorang petani pagi-pagi setelah sholat berdoa, maka dia akan turun ke sawah membajak sawah sehingga dia bisa menanam dengan baik dan tanamannya nanti akan berhasil. Maka itulah rezeki yang baik dan halal. Ya. Malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Bagaimana caranya kita berperilaku? Maka kita harus selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Nah, malaikat yang keempat, malaikat Israel. Bagaimana perilaku kita kepada malaikat Israel? Maka kita harus berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Makanya dalam doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatah minan nar. Perbanyak doa supaya sakaratul maut itu kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beriman kepada malaikat munkar dan nakir. Bagaimana perilaku kita? Kita tahu bahwa malaikat munkar nakir itu di alam kubur tugasnya.
Maka kita yang masih hidup selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kuburnya dan dibebaskan dari siksa kubur. Ya, contoh, kita yang masih hidup, kakek nenek kita sudah mati, maka kita harus senantiasa mendoakan mereka menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Doanya tidak menjadi masalah. Ya Allah subhanahu, ya Allah, lapangkanlah kuburnya kakek dan nenekku. Ya Allah, jadikanlah kuburannya kakek nenekku sebagai taman-taman surga ya Allah. Jauhkanlah dari siksaan malaikat munkar dan nakir. Ya terserah bagaimana redaksi doa kita agar segala siksaan di alam kubur itu ringan atau terbebas. Ya. Nah selanjutnya malaikat rakib. Ya. Bagaimana perilaku kita terhadap malaikat rakib? Kita selalu berniat dalam segala perbuatan dan ucapan. Berniat saja kita belum melaksanakan aktivitas itu sudah dicatat oleh malaikat rakib. Ya. Maka perbanyaklah melakukan niat, kemudian diikuti perbuatan yang baik. Berniat kemudian tidak melakukan perbuatan baik, itu tetap dicatat oleh malaikat rakib. Beda halnya kalau malaikat atid yang bertugas untuk mencatat keburukan seseorang, maka perilaku kita adalah selalu menjauhi niat buruk. Jangan terlalu banyak berniat buruk, berkata kotor, melakukan perbuatan jelek, maka juga termasuk kita menjauhi perilaku tercela. Apa itu perbuatan tercela? Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita melanggar perintah Allah, itu perbuatan tercela. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana perilaku kita terhadap malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan yang bertugas tadi ini menjaga pintu surga. Nah, bagaimana perilaku kita? Kita kan masih hidup di dunia. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Kita berdoa kepada Allah supaya kita masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surga. Yang kedua, jangan selalu membuat keburukan di dunia. Ciptakanlah kedamaian. Ya, jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling iri. Karena itu bisa mengakibatkan kedamaian di dunia ini tidak ada. Tetapi kalau kita ini ketemu senyum dengan sesama, kita saat memberi salam, ya, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, maka kedamaian akan tercipta. Dan malaikat yang terakhir adalah malaikat Malik. Bagaimana perilaku kita terhadap malaikat Malik? Maka perilaku kita terhadap malaikat Malik yaitu senantiasa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan api neraka. Kita tahu bahwa siksaan api neraka itu luar biasa pedihnya. Nah, oleh karena itu sering-seringlah berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah perilaku kita terhadap malaikat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saudaraku sekalian yang saya banggakan, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, dari pembahasan materi iman kepada malaikat, maka marilah kita bersama-sama memberikan kesimpulan tentang materi ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Kesimpulan kedua, bahwa sifat malaikat seperti hamba Allah yang mulia dapat berubah sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin dan lain sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, nama-nama malaikat yang wajib kita kenali seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Kesimpulan yang keempat, bahwa beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Baiklah anak sekalian, demikianlah pembahasan materi iman kepada malaikat. Marilah kita mengakhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati, merahmati segala aktivitas belajar kita. Mari kita mengangkat tangan sebagai tanda keikhlasan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa fahfir lana abwaba fadlika ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga materi iman kepada malaikat ini dapat bermanfaat kepada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita tutup pertemuan kita ini bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.